thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Pertama-tama mohon maaf tadi terlambat karena saya harus misa dulu. Dan yang kedua, ini saya berada di sebuah ruang darurat ini. Karena apa? Karena saya tidak mau jauh dari kamarnya Romo Broto. Karena saya sedang menemani Romo Broto yang sedang dalam kondisi yang berat. Itu. Lalu berita gembira, Paus sudah hari ini diumumkan meresmikan keuskupan baru, yaitu Keuskupan Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo sekarang menjadi keuskupan sendiri dan sudah mengangkat seorang uskup dari sana. Saya tidak ingat persis, Maximilius Regus atau siapa. Ini berita gembira. Nah, saya akan memulai dengan ini. Hari ini itu hari peringatan Santo Aloysius Gonzaga. Dan Aloysius Gonzaga itu ungkapan terkenal, lebih baik menjadi anak Allah daripada menjadi raja seluruh dunia. Dia itu anak bangsawan kaya, tetapi dia menolak dua status itu, status sebagai anak bangsawan dan status sebagai orang kaya yang mewarisi
kekayaan dari orang tua. Sejak muda, bahkan ada yang mengatakan umur 9 tahun dia sudah punya janji mau hidup selibat. Belum berpikir menjadi imam, tapi janji untuk hidup selibat. Dan sebagai remaja, dia suka membaca surat-surat dari para misionaris. Tentu kita ingat ini sama seperti Ibu Teresa, Agnes Gonsha. Ketika remaja pun dia suka membaca surat-surat dari para misionaris Yesuit di Bengali. Sehingga dari situlah muncul cita-cita untuk menjadi suster yang berkarya di Bengali. Bengali itu ibu kotanya Kalkuta. Sehingga dari situlah muncul hasrat keinginan untuk mengabdi Tuhan. Nah, Gonzaga juga demikian. Dia lalu menjadi Yesuit dan pada waktu dia masih frater, dia melayani orang-orang yang terkena wabah atau dalam bahasa kita sekarang pandemi. Memeluk mereka, melayani mereka, dan akibatnya dia akhirnya meninggal di usia 23 tahun karena tertular oleh penyakit itu. Maka kemudian dia mendapat gelar Martyr of Charity. Seorang martir yang meninggal karena pengabdian, belas kasihnya, pelayanan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Di Italia, Aloysius Gonzaga juga dikenal sebagai pelindung orang muda. Maklum, 23 tahun sudah memberikan diri. Jadi bukan orang muda yang narsis, orang muda yang egois, tetapi orang muda yang sadar memberikan diri kepada sesama. Sama seperti di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, memberikan diri. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa bulan Juni itu adalah bulan hati kudus. Maka saya mengutip dua ungkapan ini. Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki bahwa kita mengupayakan untuk penyucian diri. Dan penyucian diri itu berarti mengarahkan diri untuk pada kemuliaan, membiarkan hati kita terarah kepada hati Yesus, dan hati Yesus adalah hati yang menderita di dalam kemanusiaannya, keinsaniannya. Kita ingat Maria Margareta Alacoque sebagai pelindung devosi kepada hati kudus, pada mulanya dia kurang mendapatkan penghargaan, kurang diakui. Bahkan pembimbing rohaninya Claudius de la Colombière, seorang Yesuit, diusir oleh Yesuit karena dianggap apa yang dia lakukan itu tidak baik. Lalu oleh pimpinan Yesuit, oleh provinsial Yesuit dipindahkan ke Inggris. Syukur pada Allah bahwa Colombière itu sakit di Inggris. Maka mau tidak mau dia harus kembali ke Perancis. Nah, baru disitulah kemudian gereja, bahkan para Yesuit disadarkan akan pentingnya devosi kepada hati Yesus. Sama seperti Aloysius Gonzaga, mulanya mau dikeluarkan oleh pimpinan Yesuit. Karena apa? Karena dia tidak sibuk studi, tapi sibuk melayani orang lain. Dan sebenarnya sudah mau dikeluarkan, tetapi ternyata Tuhan pintar. Sebelum dia dikeluarkan oleh provinsial, Tuhan memanggil dia. Dan akibatnya tidak jadi keluar. Dan dari situ kemudian orang sadar akan kesuciannya. Ungkapan lain dari Paus Fransiskus, hati Yesus adalah simbol terutama, simbol yang paling dasar, paling puncak akan belas kasih Allah. Tetapi bukan simbol imajiner, tapi simbol real, simbol konkret. Karena menghadirkan apa yang menjadi pusat, menjadi sumber keselamatan bagi semua umat manusia. Nah, hati Yesus. Maka bulan Juni ini menjadi bulan hati Yesus, sehingga kita memperingati Jumat tanggal berapa itu saya tidak ingat persis. Itu adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita melangkah lagi. Bagaimana kita melihat ini? Juni, bulan hati kudus. Di tengah dunia yang haus akan kasih, dibutuhkan hati yang dipenuhi dengan cinta. Ibu Teresa mengatakan penyakit terbesar dunia saat ini adalah penyakit langkanya cinta, langkanya kasih.
Maka dunia ini membutuhkan kasih. Rencananya bulan September nanti Paus akan mengeluarkan sebuah surat tentang hati kudus Yesus. Dalam surat itu akan dikatakan bahwa sekarang ini dunia membutuhkan hati kok, terlebih hati Yesus. Perang, konflik, perpecahan, perselisihan, kesalahpahaman, kekerasan, kata-kata kasar, dan sebagainya, kebencian, kesalahpahaman, itu terjadi kenapa? Karena kita kurang punya hati, karena kita kurang mendasarkan hidup kita dalam hati. Sama seperti Ibu Teresa. Di tengah dunia yang haus akan kasih dibutuhkan hati yang dipenuhi dengan cinta. Dan kita disadarkan akan cara bertindak Yesus. Bagaimana cara bertindak Yesus? Injil suka mengatakan, khas dalam bahasa Injil, Yesus adalah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Melihat penderitaan orang, melihat kesulitan orang, dan hati tergerak oleh belas kasihan. Dan hati itu adalah hati yang tertusuk oleh tombak. Hati yang tertusuk tombak, dan dari air yang mengalir dari hati yang tertusuk dari tombak itu mengungkapkan cinta yang berani terluka. Bahkan dari situlah mengalir rahmat sakramen-sakramen, terlebih rahmat sakramen Ekaristi. Hati yang tertusuk oleh tombak, cinta baru sejati kalau berani terluka. Dan hati yang terluka, ini bukan lagu pop, lagunya siapa itu saya tidak ingat persis. Hatinya Yesus adalah hati yang haus akan cinta, haus akan kasih. Untuk apa? Mencintai dan dicintai. Karena dikatakan Allah adalah kasih. Di dalam baca surat 1 Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Kalau kita mengatakan percaya, beriman kepada Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama, itu omong kosong. Karena apa? Allah itu adalah kasih, dan kasih akan sesama itu mempunyai kaitan erat dengan kasih akan Tuhan, mempunyai kaitan erat dengan kasih akan sesama. Maka Yesus dicobai oleh orang Farisi tentang hukum terutama. Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segala pikiranmu, dengan segala tenagamu, dan sebagainya. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan dua hal itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Mengasihi Allah, konsekuensinya mengasihi sesama. Nah, hanya sedikit kutipan saja. Hati manusia itu hendaknya mengarahkan, menimba dari hal yang besar, hal yang penting, keutamaan yang penting, relasi yang mendalam, dan relasi yang saling memperkuat daripada di tengah segala kesulitan-kesulitan hidup. Maka umat manusia itu didorong untuk apa? Untuk mengasihi dan dikasih, mencintai dan dicintai. Sukacita karena mencintai. Itu yang menjadi dasar. Hati adalah pusat. Dan bagaimana kita senantiasa digerakkan oleh hati. Bukan pertama-tama digerakkan oleh pikiran. Bukan pertama-tama digerakkan oleh aturan. Bukan pertama-tama digerakkan oleh dulu. Biasanya, nah itu kalau kita sudah suka bicara dulu, biasanya itu tanda-tanda kita sudah tua. Atau kita mau mengulang-ulang saja. Tapi kita diajak untuk bicara dan berpikir tentang hati. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan yang kita buat itu dilandaskan dan didasarkan oleh hati. Hati yang penuh dengan sukacita adalah buah dari hati yang terbakar dengan cinta. Demikian Ibu Teresa. Dan hati itu menemukan sukacita, bukan kepedihan. Walaupun alami luka, kita semua punya luka. Kita semua punya kepedihan, kita semua punya kesulitan. Tapi bagaimana bukan kepedihan yang lebih hidup, bukan kemarahan yang lebih hidup, tapi bagaimana betapapun ada luka, betapapun hidup kita tidak pernah selalu baik-baik saja, kita tidak terjebak dalam rasa pedih, tapi lebih terjebak pada sukacita. Mengapa sukacita? Karena hati kita dibakar oleh cinta, cinta akan Allah. Dan disitulah kita menimba dari Ekaristi. Dan Ekaristi itu dikatakan sebagai sakramen cinta kasih atau sakramen puji syukur. Karena Ekaristi, kata Ekaristi itu artinya adalah puji syukur.
tetapi juga di situ ada sakramen keselamatan. Syukur pada Allah, pada Bapa. Dalam syukur pada Bapa itu kita mengenang Putra yang menebus, menyelamatkan kita, yang membiarkan hatinya terluka, tertusuk oleh tombak, dan dari situ kita mengalami dan merasakan kehadiran Roh Kudus. Jadi dalam Ekaristi itu kita mengucap syukur kepada Allah. Dalam kenangan kita akan karya penyelamatan dalam diri Yesus Kristus dan merasakan dan mengalami kehadiran Roh Kudus yang menuntun, membimbing, dan mengarahkan kita. Nah, kutipan dari Ibu Teresa, dalam dunia yang senantiasa berubah, Ekaristi Kudus adalah pengingat yang pengingat yang tetap tentang apa? Tentang kenyataan besar akan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Cinta Allah tidak pernah berubah. Dunia berubah dengan cepat dan pesat, tapi cinta Allah tidak pernah berubah. Dan bagaimana kita merasakan mengalami cinta Allah yang tidak berubah di tengah dunia berubah itu? Ibu Teresa meyakini itu pertama-tama kita menimba dan belajar dari Ekaristi Kudus. Ekaristi adalah tempat di mana kita belajar tentang kasih Allah yang tidak pernah berubah. Dunia berubah, manusia berubah, tapi cinta Allah tidak pernah berubah. Kita ingat kisah akan Petrus. Ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Begitu juga kedua dan yang ketiga. Ketiga kalinya Yesus juga bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Dan dikatakan dalam Injil, sedihlah hati Petrus. Mengapa sedih? Karena Petrus ingat akan kegagalannya, akan kebodohannya, akan kelemahan, kerapuan, dan kesalahannya. Tapi Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di balik kegagalan, kelemahan, dan kerapuan Petrus, Yesus tahu di dalamnya ada cinta. Hanya Petrus kadang gagal mewujudkan dan menyatakan cinta itu. Tetapi betapapun Petrus pernah gagal, Petrus pernah menyangkal Yesus, Yesus tetap mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Cinta kita saja yang berubah. Dan dunia ini juga berubah. Bahkan dunia semakin keras, semakin penuh dengan makian, semakin penuh dengan hujatan. Tetapi cinta Tuhan tetap tidak pernah berubah. Dan disitulah kita menimba dan belajar dari Ekaristi. Dalam Ekaristi kita menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi. Ingat dalam bacaan yang tadi kita dengarkan, lebih baik kita melakukan sesuatu itu dilihat oleh Bapa di tempat tersembunyi daripada dilihat oleh seluruh dunia. Dan Injil yang kita dengarkan tadi tampaknya tidak cocok untuk dunia sekarang ini. Mengapa tidak cocok? Karena dunia sekarang ini yang penting adalah viral. Melakukan satu viralkan, melakukan ini viralkan. Dan Injil Yesus mengatakan dalam Injil tadi, kalau kita sudah memviralkan semuanya, dipuji dan sebagainya, itu sudah cukup. Karena apa? Tidak perlu kita mendapat pujian dari Tuhan. Tetapi kita diharapkan apa? Lebih mencari pujian dari Tuhan, bukan tepuk tangan, pujian, like dan komen yang apresiatif dari orang lain, tapi bagaimana kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Karena apa? Itulah harta yang paling pokok. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita ini mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghormatan, mendapatkan like dari orang lain, dan kita bangga dengan itu, bahkan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu, maka Tuhan Injil Yesus mengatakan, sudah, berarti sudah cukup. Nah, karena kamu tidak butuh untuk mendapatkan pujian, apresiasi dari Tuhan. Maka menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi itu berarti mengajak kita untuk berani melakukan segala sesuatu secara tersembunyi pula. Ibu Teresa mengajarkan Tuhan yang hadir dalam diri mereka yang miskin secara tersembunyi dalam Matius tentang pengadilan terakhir, tetapi juga Tuhan hadir dalam roti Ekaristi.
Maka mengajarkan, Ibu Teresa senantiasa mengajarkan bahwa menemukan Tuhan yang ada tersembunyi dalam rupa musti dan anggur, supaya kita juga belajar menemukan Tuhan yang ada tersembunyi dalam diri mereka yang miskin, yang sakit, yang telantar. Ekaristi, roti yang terpecah, mengajak kita untuk masuk menemukan Tuhan dalam dunia pribadi orang lain yang terpecah. Tuhan adalah roti hidup untuk disantap agar kita selamat, agar kita menemukan kelegaan dan menemukan hidup dalam kelimpahan. Jadi Tuhan itu membiarkan diri disantap. Tuhan itu membiarkan diri untuk kita konsumsi. Tuhan itu membiarkan diri untuk kita minum. Tuhan itu membiarkan diri untuk kita kita miliki, kita habiskan supaya kita puas. Supaya apa? Kita menemukan kelegaan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan di situ kita dapat menemukan berkat Dia, di dalam Dia hidup dalam kelimpahannya. Maka Ekaristi itu menjadi landasan untuk memuaskan dahaga Yesus akan cinta. Karena dalam Ekaristi, Dia memuaskan dahaga kita akan kasih dan akan keselamatan. Dan kita ingat, Ekaristi dan adorasi menjadi sumber kekuatan hidup dan spiritualitas Ibu Teresa. Kalau ada orang menjadi volunteer di tempat Ibu Teresa, maka kalau dia Katolik selalu pagi hari diminta untuk ikut perayaan Ekaristi. Karena disitulah kekuatannya. Ibu Teresa sendiri mengatakan bahwa kekuatan dari dirinya, hidupnya, tetapi juga dari para pengikutnya adalah Ekaristi dan juga adorasi. Maka pernah terjadi beberapa waktu Kapitel, itu semacam rapat kongregasi, tahun 1973 diputuskan bahwa MC satu hari itu tiap hari menyediakan waktu 1 jam untuk adorasi. Ada pertentangan, kalau itu terjadi nanti bisa mengurangi jam pelayanan. Tapi apa yang terjadi ketika itu dilakukan tiap hari 1 jam adorasi, tidak hanya panggilannya makin subur, tetapi juga apa? Pelayanannya makin baik, makin berkualitas dan makin makin menumbuhkan kesaksian. Maka jangan meremehkan adorasi, jangan meremehkan doa, dan jangan meremehkan Ekaristi. Kan Ibu Teresa mengalami itulah menjadi sumber kekuatan hidup dan spiritualitasnya. Karena apa? Lewat Ekaristi kita bersumber dari kurban Yesus, agar kita pun berani dan sedia berkorban bagi Dia dan bagi sesama. Ekaristi adalah korban. Dan kalau kita mempunyai devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, devosi kita itu kepada hati yang tertusuk oleh tombak, membiarkan diri ditusuk, membiarkan diri dilukai. Supaya apa? Supaya kita pun berani untuk terluka dan berani untuk berkorban. Nah, kita tidak dapat kita dapat memisahkan hidup kita dari Ekaristi. Karena apa? Karena kalau kita menemukan sukacita dan daya kekuatan akan segala hal, maka Ekaristi mengajak kita untuk apa? Memuaskan dahaga Yesus. Maka itulah Tuhan mengatakan, "Come to me." Karena Dia haus atau lapar akan jiwa-jiwa. Dan dari Ekaristi kita belajar untuk itu. Ekaristi, kalau seseorang memahami Ekaristi, kamu tidak akan meninggalkan gereja. Bukan karena itu, karena apa? Hatimu tidak mungkin untuk itu. Ekaristi menjadikan kita menemukan kekuatan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Ekaristi lahir dari gereja, gereja lahir dari Ekaristi. Broken bread for the broken people. Inkarnasi, Allah datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan. Allah yang menjelma menjadi manusia adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan. Dunia yang rusak, pribadi yang terpecah ini dipulihkan. Dan itu memerlukan tindakan kasih. Dan tindakan kasih membutuhkan solidaritas Tuhan yang hadir tersembunyi. Dalam rupa roti dan anggur,
dan tetapi juga Tuhan yang hadir tersembunyi dalam diri mereka yang miskin, yang sakit, dan yang terlantar. Di dalam Ekaristi kita merayakan tindakan penebusan Tuhan. Kita ingat sebelum Hari Raya Hati Kudus, Hati Yesus yang Maha Kudus, Jumat tanggal 7, lalu hari Minggu sebelumnya, hari Minggu tanggal 2 kemarin, kita memperingati Hari Raya Hati Yesus, Sakramen Maha Kudus, merayakan itu. Sehingga itu ada dua paduan, bahwa perayaan Sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Yesus, itu juga terkait erat dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka di situ kita merayakan tindakan penebusan Tuhan, perayaan kehidupan. Roh Yesus adalah roti hidup yang disantap supaya apa? Tetapi dia tidak hanya roti hidup, tapi juga roti bagi kehidupan. Maka ada aspek itu, roti bagi kehidupan. Dikatakan dalam Injil Yohanes, barang siapa tidak makan aku tidak akan selamat, tidak akan hidup. Maka kalau kita menyantap Yesus sebagai roti hidup, kita akan memiliki hidup. Karena dikatakan, barang siapa tidak makan tubuhku, tidak akan hidup. Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam keabadian. Maka senantiasa ada kaitan Ekaristi dan kehidupan. Apalagi dikatakan setelah peran Ekaristi, pergilah kau diutus. Kita diutus untuk mewujudkan itu. Dan kita bukan karena pantas, tapi karena dicintai. Kita melayani, kita ikut serta dalam hidup Yesus bukan karena pantas, tapi karena apa? Karena kita dicintai. Karena Tuhan mencintai kita. Kalau kita mengikuti pantas, Paus Fransiskus juga mengatakan sakramen Ekaristi bukan untuk orang yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Tetapi sakramen Ekaristi untuk kita semua, yang walaupun tidak sempurna, walaupun tidak pantas, tapi kita memberikan diri dan datang kepadanya, untuk membangun budaya kasih di tengah dunia yang langka akan kasih. Membangun dunia yang terpecah, agar dia menjadi segala dalam segala. Menjadi dipulihkan dalam Kristus Yesus, sehingga semuanya menjadi seperti pada saat Allah menciptakan dunia, bahwa segalanya baik adanya. Pengorbanan itu real must cost. Harus ada sesuatu dari diri kita, korban itu harus terluka. Dan terluka kenapa? Mengosongkan diri kita. Maka berikanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah, dan dia akan menggunakan kita, memakai kita untuk melakukan hal besar. Karena apa? Karena kita lebih menaruh percaya kepada dia, bukan dalam kelemahan kita. Kita semua lemah, kita semua rapuh, tapi kita harus memberikan diri kepada dia. Karena apa? Dia akan melengkapi, dia yang akan menyempurnakan. Sehingga dengan demikian kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi kita bisa tidak mengandalkan diri kita sendiri kalau apa? Kalau kita berani terluka, berani mengosongkan diri. Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Kelemahan tetap ada, sehingga Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan duri dalam dagingku. Memberikan duri untuk mengingatkan kita rapuh dan kita lemah. Ibu Teresa diberi durinya itu dengan kegelapan, kekeringan. Dan kegelapan dan kekeringan itu duri. Supaya apa? Ibu Teresa sadar bahwa hidupnya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hati-hati, kita seringkali egonya tinggi. Mau mengatur, mau menentukan, mau memaksakan kehendak. Diri saya, ego kita yang lebih bicara. Sehingga kita di tengah semuanya itu perlu merendahkan hati, mengosongkan diri, dan itu luka. Berani diam, seperti Santo Yosef, atau seperti Ibu Maria, yang dikatakan pedang menembus jiwa. Berdiri di kaki salib, diam. Tidak protes, tidak mengeluh, diam. Mengikuti Yesus yang memangku salib, diam. Tidak marah, tidak protes. Kenapa? Sudah. Ibu Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak. Aku ini hamba Tuhan. Kita itu hamba. Kita mengatakan hamba seperti Maria, tapi nyatanya kita lebih suka hadir sebagai bos.
nyonya besar, tuan besar. Maka Ekaristi mengajak kita untuk belajar dari kurban ke kurban. Apa? Kristus yang mengorbankan diri agar kita pun ikut dalam tindakan kurbannya. Berani berkorban, berani terluka. Itulah kenosis, pengosongan diri. Berani direndahkan untuk ditinggikan. Kita tidak mau direndahkan, tapi kita mau ditinggikan terus. Tapi kitab suci mengatakan seseorang itu seperti Yesus akan ditinggikan kalau apa? Dia berani mengosongkan diri, dia berani merendahkan diri. Bahkan menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikian Santo Paulus mengatakan, mengosongkan kealahannya menjadi manusia, sama seperti kita. Makan, minum, haus, dan harus berkeringat, berjerih payah, dan itulah, dan karena itulah, bahkan mengosongkan diri sampai mati disalib, dan karena itulah Allah meninggikan Yesus di atas nama segala nama. Maka masuk dalam pengalaman kekosongan, pengalaman kesepian. Kita pun hendaknya belajar dari pengalaman kekosongan dan kesepian Ibu Teresa. Berani untuk mengatakan, I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Sehingga berani mengatakan, semuanya itu Tuhan, bukan saya. Dan kita lebih suka mengatakan saya. Ego kita tinggi. Dan itu mengajak kita membiarkan diri dilukai untuk mencintai, membiarkan diri haus untuk dicintai. Membiarkan diri dilukai karena apa? Untuk mengalami bahwa kita mencintai. Orang yang terluka tahu apa artinya luka. Orang yang mengalami kekosongan, kegelapan tahu apa artinya gelap. Dan dari situlah kita bisa paham bagaimana kita merindukan dan mendatangkan terang. Maka membiarkan diri haus untuk dicintai. Di tengah masyarakat yang egois dan individualis ini, semakin dicari kesediaan dan keberanian untuk berkorban. Bukan keselamatan privat, keselamatan diri, bukan keselamatan kelompok. Hati-hati, kita kan kelompok ini, kita kan kelompok itu, kita kan begini, jangan-jangan kita kan kakak itu. Lalu kita merasa diri suatu kelompok khusus. Tetapi akibatnya apa? Tidak berani berkorban, tidak berani memberikan diri, tidak berani terlibat dalam aktivitas kegiatan-kegiatan gereja yang lebih luas karena merasa kita kelompok khusus, menjadi eksklusif. Dan di situ kita harus bertanya, apakah kita punya keberanian berkorban, mengosongkan diri, atau kita egois karena mementingkan kelompok kita masing-masing, kelompok atau bahkan diri kita. Maka di situ diungkapkan di dalam Ekaristi, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Darah Kristus itu ditumpahkan, diberikan. Dia yang terpecah bagiku, agar aku pun terpecah bagi sesama dan dunia. Berani terpecah, bagikan roti yang dipecah, supaya kita pun berani terpecah bagi sesama dan bagi dunia. Berani memberikan diri, berani untuk berkorban, berani untuk melayani, berani untuk keluar dari diri sendiri, tidak menjadi egois, tidak menjadi narsis. Maka kita diajak memahami apa, memasuki apa, jalan kecil, tapak sempit, relung hati. Ibu Teresa tentang ini belajar dari Santa Teresa Lisieux, Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Derita, penderitaan ada sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang sungguh manusiawi, karena kita akan mengalaminya, bahkan sungguh mengalami, dan di situ kita tempat belajar harapan. Ingat, ketika Ibu Teresa berkunjung di salah satu negara di Amerika Latin, mohon maaf saya lupa nama negaranya, lalu mengunjungi kampung Kupu, tiba-tiba Ibu Teresa digandeng oleh seorang bapak dan diajak ke rumahnya, dan bapak itu mengatakan, "Suster, saya mau perkenalkan kepada suster guru cinta saya." Dan akhirnya Ibu Teresa ke rumah bapak itu, rumahnya reot, kumuh, dan kotor, dan sebagainya. Lalu disitulah dia memperkenalkan anaknya kepada Ibu Teresa. Anaknya itu lumpuh, difabel. Ya, saya tidak ingat persis sakitnya apa, tapi tidak bisa tidak bisa bergerak, hanya bisa berbaring, hanya bisa duduk.
Dan Bapak itu mengatakan, dia inilah guru cinta saya. Tempat dia belajar tentang cinta, tempat dia belajar tentang harapan. Maka penderitaan itu adalah tempat di mana kita belajar untuk cinta, untuk harapan. Tetap berharap, betapapun ada kegagalan. Karena percaya berada dalam lindungan kasih abadi. Bukan aku yang hidup, tapi dia yang hidup dalam diriku. Konsekuensi dari keterbatasan diri, dari kerapuan manusiawi, juga kerapuan personal dan sosial kita, dari kenyataan dosa, maka kita diajak untuk berani menghadapi dan menerima dalam iman akan penebusan. Berani sakit, itulah martyrium. Santo Aloysius Gonzaga disebut martyr of charity. Berani untuk mengalami keterbatasan itu. Dan dari situlah akan muncul bintang harapan. Karena apa? Hanya orang yang tahu artinya kegelapan akan tahu apa artinya terang. Dan Ibu Teresa diberi kegelapan, betapapun dipanggil untuk come to my life. Menjadi cahaya, tapi Ibu Teresa diberi kegelapan. Supaya dia melihat bintang harapan yang sebenarnya. Seperti tiga raja melihat bintang. Terarah kepada yang nanti dan di sana. Yang belum, bukan kini dan di sini. Sehingga pandangan kita terarah kepada nanti, keabadian, masa depan. Tidak sibuk dengan kini dan di sini. Tidak sibuk dengan hal yang sementara dan manusiawi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita terarah kepada Tuhan, kita akan memandang ke depan, masa depan. Yang dengan jangkauan horizon cakrawala yang lebih luas dan lebih dalam. Dan jalan kecil itu nyata dalam sikap belas kasih kepada sesama. Seperti kisah orang Samaria yang murah hati. Imam lewat, tidak menolong. Orang Lewi melewat. Orang Lewi itu tokoh tokoh Yahudi, tidak menolong. Tapi yang menolong adalah orang Samaria. Maka menapaki jalan kecil, menapaki hati itu nyata dalam sikap belas kasih kepada sesama. Di situ ada dua aspek menurut saya penting, konsolasi, menghibur, meneguhkan, menemani. Menghibur, meneguhkan, menemani, konsolasi. Konsolasi, tetapi juga compassion, ikut dalam penderitaan bersama, berbelas rasa, berbelas kasih, compassion, ikut serta dalam penderitaan, bukan memberi nasihat-nasihat salah kepada orang-orang yang menderita, tapi ikut masuk dalam realitas dan kenyataan penderitaan itu sendiri. Berani menanggung kesulitan-kesulitan kecil dalam hidup sehari-hari. Maka dua syarat dipenuhi yang diperlukan, sabar, patience, yang berangkat dari kata pasio, patience, kesabaran berangkat dari kata pasio, karena kesabaran itu membutuhkan apa? Jalan salib. Ada luka, ada sakit, ada jatuh. Tapi yang penting bukan luka, sakit, jatuh. Yang penting apakah saya mau bangkit dan berjalan lagi. Dan ketekunan, perseveransia. Nah, dua kutipan saja. Tuhan menciptakan dunia itu cukup besar bagi semua untuk hidup, semua yang lahir ini cukup besar. Hanya saja hati kita tidak cukup besar untuk mau menerima mereka. Kita takut untuk berkorban dan kita takut untuk berbuat. Dunia ini diciptakan Allah begitu besar, hanya hati kita saja yang tidak lapang dan tidak luas. Maka diharapkan, mengutip Ibu Teresa, jangan membiarkan masalah kita diajak untuk jangan masa lalu mengganggu kita, menghambat kita, tapi kita membiarkan, meletakkan semuanya itu dalam hati Yesus yang Maha Kudus dan memulai kembali dengan sukacita. Kita jangan terhambat oleh masa lalu, pengalaman pedih, pengalaman sakit, tapi menemukan berkat yang dalam hatinya, sukacita, sehingga kita memulai lagi, melangkah lagi dengan lebih maju. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan ini. Mohon maaf suara saya tidak terlalu baik, serak, karena sejak kemarin malam itu banyak hal yang perlu saya lakukan, terlebih menemani Romo Broto yang sedang berat kondisinya. Demikian, saya kembalikan kepada Winardi. Ya, terima kasih Romo Kris.
yang sudah ya tentunya dengan kasih juga ya Romo sudah memberikan pada kita, meskipun kemarin mungkin habis melean ya mungkin Romo. Ya, semoga Romo Broto boleh semakin pulih ya Romo. Oke, teman-teman, silahkan dibuka semua suara ataupun videonya supaya bisa dilihat ya oleh kita semua. Silahkan. Oke, langsung aja saya buka pertanyaan ya mungkin ya. Atau yang mau sharing, silahkan. Siapa yang mau bertanya atau bersharing? Ada yang mau, yang Sari mungkin? Belum. Belum, oke. Ya, kemarin Romo, saya itu ketemu sama tetangga Romo. Namanya Pak Budi Romo. Eh, dia dulu adalah salah satu petinggi ya di Sosro ya. Teman-teman tahu semua ya, Sosro itu teh, teh botol ya. Nah, sekarang dia itu kemarin dia itu duduk di kursi roda ya. Saya sudah lama mau mengunjungi kemarin karena saya ke pasar, saya jalan kaki lewat depan itu ketemu dia. Kemudian ya dia banyak cerita ya. Karena sudah lama sebetulnya nggak ketemu sama Pak Budi dan orangnya memang suka bicara ya. Tetapi satu hal yang saya ingat itu adalah kata-kata dia. Dia bilang, saya ini orang Katolik, Winardi. Saya tahu dia Katolik, Romo. Karena saya kenal dengan beberapa saudaranya ya. Dengan apa namanya kakaknya ya. Sama kakaknya, dia dua kakak yang juga anggota KKIT dulu. Satu namanya Bu Flora, satu lagi namanya Bu Susi juga. Mereka sudah tiada juga. Jadi kami tahu bahwa dia adalah keluarga Katolik ya aslinya. Tetapi saya tahu dia tuh sekarang ini lagi mengagumi sesuatu, Romo. Ya, mungkin teman-teman tahu Sai Baba ya. Sai Baba itu tokoh tokoh Buddha kelihatannya di India. Dan satu hal yang menarik yang dia katakan itu adalah tentang kasih sebetulnya. Jadi dia tertarik mengikuti itu karena kasih. Dan dia cerita banyak ya tentang apa ya keyakinannya dia gitu ya. Saya Katolik tapi saya mengagumi dan mengimani Sai Baba, dia mengatakan begitu. Ya, saya tidak menyangkal, saya hanya mendengarkan aja Romo. Tetapi apa yang Romo sampaikan hari ini itu juga nyampe ya dan teringat dengan kata-kata dia bahwa sebetulnya kita punya Yesus yang belas kasih, yang maha kasih gitu ya. Dengan hati Yesus yang maha kudus itu yang tadi Romo menyampaikan menjadi dasar bagi kita semua ya. Kita diselamatkan karena kasihnya Yesus gitu. Dan itu yang harus kita teladani ya, kita harus ikuti gitu. Dan satu kata-kata yang saya ingat dari dia juga ini begini. Kalau Tuhan Yesus itu kan maha kuasa. Saya tidak suka kalau ngomong maha kuasa katanya dia. Cuman saya tidak mengarahkan mestinya saya mengatakan Yesus kan juga maha kasih gitu. Saya tidak mengatakan itu ya. Karena saya takut apa ya? Mungkin saya dikira ini. Tapi satu hal yang saya imani adalah Yesus tuh maha kasih yang saya akui gitu. Jadi itu yang menjadi kekuatan juga ya dan mengingatkan saya dengan perbincangan dengan Pak Budi itu. Dan kalau saya tarik di sini adalah dasar dari MC juga Mother Teresa ya. Dan saya kira itu luar biasa kalau kita bisa selalu mendalami ya bahwa apa karena kasihnya itu yang kita bisa hidup, karena kasihnya kita mampu apa ya menjadi saluran kasihnya. Nah, mungkin itu yang saya sharekan ya pada teman-teman juga pada Romo bahwa Yesus itu adalah maha kasih dan itu yang perlu kita apa namanya berikan ya kepada orang lain ya melalui kita ya karena Yesus tidak bisa melakukan apa-apa tapi kita adalah kepanjangan tangannya. Nah, semoga dengan
adorasi tadi, dengan ekaristi ya tadi Romo, itu adalah sumber kekuatan dari kita ya MC ini. Ya mungkin itu yang mau saya sharingkan kepada teman-teman ya. Ya semoga dengan perjumpaan dengan Pak Budi dan saya ngobrol itu cukup lama, sekitar hampir 1 jam saya ngobrol. Ya mestinya enggak nganggur hari itu ya, tapi ya sudahlah ya. Ketemu aja bisa puji Tuhan, karena saya berapa kali mau ke tempat dia tapi dia tidur waktu itu ya. Oke, itu mungkin sharing saya. Itu tetangga saya sebetulnya di depan rumah, tapi juga jarang ketemu. Ya juga aneh ya. Oke, itu teman-teman mungkin sharing saya. Oke, ada yang mau bertanya atau mau sharing silahkan. Karena hari ini Bertanya, Win. ya silahkan. Tanya Bung sama Argo. Romo. Ya. Mo, saya Pertemuan. ikut prihatin dan mendoakan Romo Broto. Saya Romo Broto seminggu sebelum berangkat ke Emmaus. Saya sempat berbincang-bincang dengan Romo Broto. Romo Broto ngasih makan burung di gereja Blok B. Terus Rocky. karena saya paling akhir keluarnya, saya mendekati Romo Broto. Romo, selamat pagi. Sebab saya biasa dengan Pak Win, jadi Romo Broto setengah ingat ya dengan saya. Terus dia cuma begini, aduh, saya disapa dengan Ibu Margo ini, saya merasa seperti saya kedatangan malaikat gitu. Jadi kan saya membaca bahwa Romo Broto itu kesepian sekali, terus pamitan bahwa saya minggu depan sudah tidak di Blok B lagi, Bu Margo. Kalau pagi ke ini enggak akan ketemu saya. Loh, mau kemana Romo sih? Saya mau ke Giri Sonta. Itu saya membaca ekspresinya memang berat sekali gitu Romo. Apakah pergulatan yang seperti dengan misalnya saya tidak tahu ya Romo. Kalau bagi saya itu kan sumber kekuatan itu ikut nyambut Ekaristi setiap pagi. Dengan pribadi yang seperti Romo Broto ini, apakah tidak cukup atau bagaimana ya Romo untuk menyambut tubuh Yesus untuk sumber kekuatan gitu? Kok sepertinya begitu Romo Broto berangkat itu terus kesehatannya menurun terus ya Romo? Ya, pengalaman saya menemani para lansia di Giri Sonta, tetapi ketika saya bulan di Surabaya juga tinggal di rumah lansia, saya menyadari menjadi tua dan sakit itu berat. Menjadi tua, apalagi kami tua, sakit, Yesuit lagi. Romo lagi, itu berat. Karena apa ya, keinginannya masih besar, ini dan masih besar, tapi menerima sakit itu kan tidak mudah. Saya merasakan dan mengalami itu, sehingga saya berpikir memang kalau bagi kami ya romo-romo Yesuit atau Buddhis yang sudah tua itu sudah butuh perawatan, mau tidak mau dibawa ke Giri Sonta. Karena kalau tinggal di, sorry Margo, bukan Blok B, Margo, Blok I. Oh iya, sorry, Blok I. Itu kan malah mengganggu romo-romo lain. Karena romo-romonya sibuk ini dan sibuk itu, lalu akibatnya kan tidak ada yang memperhatikan. Ada beberapa kasus, saya tidak tahu apakah di Indonesia itu pernah terjadi, tapi di luar terjadi, bahwa orang romo ditemukan meninggal setelah beberapa hari meninggal di kamar. Karena apa? Karena karena teman serumahnya sibuk semua. Itu yang pertama. Sehingga dan juga di paroki ya tidak ada orang yang khusus memberi perhatian, merawat.
maka tentu tidak mudah dicabut dari akar, dicabut apalagi Romo Paroki dicabut dari dunia yang dimana dia banyak orang datang, banyak menghibur dan sebagainya. Tapi ketika Romo Broto itu di sini, banyak orang yang menengok dia, dan yang menengok dia itu justru bagi Romo Broto mengganggu. Karena capek. Maka saya waktu mengatakan maaf ya, tidak semua masuk ke kamar, hanya beberapa orang. Dan kalau masuk ke kamar, jangan mengatakan, Romo ingat saya ini. Itu kan capek bagi orang tua yang sudah bed rest seperti ini. Nah, tentang Ekaristi, Romo Broto tentu tidak bisa menyambut komuni lagi, tapi saya pernah misa di kamarnya Romo Broto, khusus untuk kamar Romo Broto, dan saya memberikan kepada dia, mengoleskan di bibirnya anggur, darah Kristus. Saya oleskan. Kemudian saya bukan mencelupkan, tapi saya teteskan darah Kristus itu. Karena beliau sudah tidak bisa untuk menelan lagi. Nah, itu yang bisa dapat supaya apa? Memberikan kekuatan. Dan untuk di rumah kami kan ada Kardinal Darmo yang rajin datang, mendoakan, bahkan memberkati, sebagainya. Nah, ini yang bisa kita buat, karena kita tidak tahu soal usia, itu urusan Tuhan. Tapi yang bisa kita buat adalah bagaimana menemani mereka yang bergulat. Dan pengalaman saya itu menemani 3 atau 4 romo di akhir hidupnya dan bisa mengalami pergulatan yang tidak mudah. Maka kan ada istilah dituntun ya. Saya doakan terus. Itu menemani karena pergulatan untuk mau melepas. Betapa romo untuk lepas dan pasrah kepada Tuhan itu tidak pernah selalu mudah. Dan apalagi kesakitan. Sakit yang saya bisa sejauh saya tahu itu kesakitannya sangat berat Romo Broto itu. Karena ya kondisinya memang berat. Tetapi kan bagaimana kita tetap memberikan kehangatan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak tahu medis, tetapi tetap menemani, mendoakan, bahkan ya dengan resiko kadang-kadang menjadi kurang tidur. Bahkan ya ini mohon maaf nih, saya membuat bahan itu tadi sambil di kamarnya Romo Broto seharian, di kamarnya Romo Broto sambil ya menunggui, lalu membuat bahan ini. Sebenarnya lalu bahannya itu betapapun ada satu nuansa berbeda karena dibuat di tengah situasi menunggui orang yang dalam kondisi kritis. Nuansanya beda. Itu pengalaman saya. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa beberapa kali menemani orang yang dalam kondisi kritis bahkan kemudian meninggal. Dan saya harus mengakui saya belajar banyak dari pengalaman itu. Belajar untuk pasrah, belajar untuk percaya, terjadilah menurut kehendakmu, tetapi juga belajar untuk sabar. Tidak mudah, sabar menghadapi orang tua dan sakit. Nah, dalam hal ini Oma tentu jauh lebih punya pengalaman banyak belajar untuk sabar. Demikian Omar Margo. Terima kasih Romo. Kami tadi juga menengok Opa. Memang Oma hebat luar biasa. Ya. Kepasrahan. Intinya kepasrahan ya Romo. Ya, biarlah kehendak Tuhan. Dan itu pengalaman Ibu Teresa diberi kekosongan, beri kekeringan kan supaya semakin ya sudah. Sampai berani mengatakan I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Itu kan orang yang pasrah. Bukan saya. Paulus mengatakan bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Jika saya itu bukan siapa-siapa. Dan dalam betapapun demikian, Kristus dalam diriku karena kita masih manusia.
Paulus mengatakan Tuhan memberi duri dalam dagingku. Diberi duri supaya apa? Supaya tetap ada rasa sakit, tetap ada pengalaman rapuh luka. Tidak mudah, tidak enak. Terluka itu tidak enak. Dan saya masih mengatakan, saya pun kalau terluka masih suka marah. Masih manusia, Romo. Ya. Begitu. Maka saya mau belajar sabar seperti Eyang Sari. Yang sabar sekali. Ya, Kipasnya. dengan kipas Romo saktinya boleh ya. tanya ya, Romo ya? Ye. Oh, enggak boleh. Ya, Oh ya, boleh enggak lah. boleh ya, enggak jadi. Silakan Romo. Bu Kami Ya, mendoakan Romo. Indri, Ya, ya, silakan. silakan. Tapi Indri. sebelumnya saya menanggapi sebentar Mas Winardi tadi, saya Baba Mas. Pengalaman di Pemalang ini juga ada Mas. Jadi keluarga Katolik, suaminya begitu ambisius ke Sai Baba ya. Dan itu di sana kan mereka berbulan-bulan dan makan gratis. Itu. Ya, ada, tapi keluarga itu ya akhirnya seperti jalan sendiri. Ini ada satu pengalaman, satu suami yang mau berangkat Sai Baba sampai Jakarta, ternyata kena serangan stroke. Nah, akhirnya masuk rumah sakit dan beberapa bulan itu di Jakarta terus kembali lagi. Tapi ya sekarang stroke. Tapi keyakinan terhadap Sai Baba itu akhirnya hilang kembali. Karena sering dikunjungi Romo, terus sekarang akhirnya ke gereja. Meskipun dalam kondisi tertatih-tatih. Kalau saya mendengar cerita Sai Baba itu memang menarik sekali ya. Itu mereka di sana gratis berbulan-bulan, makan tanpa apa. Yang penting perjalanan dari Jakarta, dari Indonesia ke India itu mereka biaya sendiri. Tapi di sana free, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Itu sesuatu yang menarik. Memang ajarannya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Di sini ada pengalaman juga. Romo, saya tertarik sekali. Maaf saya tadi terlambat karena ada misa lingkungan di rumah sebelah, jadi saya harus ikut. Berkaitan dengan Ekaristi, Romo. Ini kan sekarang baru rame paroki mengajar, Romo. Salah satunya sekarang berbicara tentang sakramen Ekaristi. Kemudian sakramen Ekaristi itu kan dikatakan sebagai puncak ya. Nah, kemarin saya rame ketika waktu sharing pendalaman berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Yang penting itu sakramen Ekaristinya atau imamnya. Karena saya juga menyinggung seperti sering Romo katakan bahwa Ibu Teresia pernah masuk dalam suatu negara, tetapi boleh masuk, tidak boleh ada imamnya. Tapi Ibu Teresia akan menolak. Ya, kemudian ya akhirnya negara itu mengizinkan imam. Berarti di situ peran imam kan sangat penting sekali dalam Ekaristi ya, Romo. Tetapi teman kemarin mengatakan tidak ada imam, ya kan ada Tuhan Yesus. Tapi saya mengatakan kan tidak ada Ekaristi. Ekaristi itu kan puncak. Tuhan hadir kan dalam Ekaristi. Tidak ada imam ya tidak apa-apa, kan tetap ada Tuhan Yesus. Seperti itu loh, mau gimana? saya akhirnya ya sudah saya diem, tapi saya ya Ekaristi akan bisa hadir kalau ada imamnya. Kalau nggak ada imamnya nggak bisa. Tapi teman mengatakan nggak ada imam nggak apa-apa. Kan Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir dalam setiap hari. Nah, saya mengatakan sakramen itu kan sebagai sarana tanda kehadiran Allah. Lah, Allah hadir itu ya melalui sakramen. Nah, sakramen hanya bisa kita terima kan kalau lewat imam. Ya, dia mengatakan imam enggak masalah ya. Kan ada Tuhan Yesus setiap hari hadir. Gimana mau? Matur nuwun mau. Iya, tentu kita harus mengatakan kita itu Katolik ya. Iya. Nah, kalau kita Katolik, di situ ada sakramen. Dan dari 7 sakramen itu, sakramen yang paling pokok, paling utama kan Ekaristi. Iya, iya. Dan dalam gereja Katolik, Ekaristi hanya bisa dirayakan oleh imam. Nah, bukan imamnya yang sakti, tapi disebut imam itu yang bertindak atas nama Kristus. Dan sampai sekarang,
Paus Fransiskus tetap menolak imam wanita. Tidak mengatakan perempuan itu tidak baik, tetapi dia memakai alasan kalau siapa sih yang paling layak jadi imam? Yang paling layak jadi imam itu hanya Maria. Tetapi betapun demikian Maria tidak menjadi imam. Bahkan Petrus, bahkan rasul-rasul dan sebagainya, termasuk saya ini kan sebenarnya tidak layak, tetapi ya jadi imam ya. Yaitu mau mengatakan bahwa ya Tuhan, bukan saya yang berkarya. Tetapi kalau mengatakan Tuhan Yesus ada di mana-mana, betul. Tetapi kehadiran Tuhan yang paling nyata, kita kan butuh kehadiran Tuhan paling nyata dalam sakramennya. Seperti Ibu Teresa mengatakan bahwa kalau kita mampu menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi dalam rupa roti dan anggur, kita akan terbantu untuk menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi dalam diri mereka yang miskin. Betul, tidak ada imam yang sempurna, betul, tidak ada. Tidak ada kok imam yang sempurna. Paus yang sempurna itu tidak ada. Tapi justru disitulah letaknya hebatnya Tuhan. Dalam Ekaristi Tuhan menjadi roti yang terpecah dan terbagi. Anggur yang tertumpah. Maka untuk masuk dalam kenyataan, kita itu hidup dalam kerapuan. Dan justru hidup dalam kerapuan, bagaimana kita mampu menemukan Tuhan hadir di tengah kenyataan yang kerapuhan. Tengah kenyataan kita semua yang rapuh. Dan ini tidak mudah. Dan Ibu Teresa belajar dari Santo Fransiskus Assisi, yang, nah ini susah, saya sendiri harus mengakui dengan jujur, saya masih sulit. Semakin jijik, semakin bau, semakin boroknya besar dalam diri seorang, Tuhan semakin hadir. Di dalam latihan rohani Ignatius, ada 3 model kerendahan hati. Kerendahan hati pertama adalah, betapapun saya mempunyai jabatan ini, jabatan itu, saya tidak melanggar satu dosa berat. Itu kerendahan hati pertama. Kerendahan hati yang kedua, dikatakan bahwa tidak memilih kaya atau miskin, umur panjang atau umur pendek, ini atau itu, tidak memilih, semuanya sama. Nah, kerendahan hati yang ketiga, lebih memilih menjadi miskin seperti Kristus yang miskin, dihina sebagai Kristus yang dihina. Dan jujur, kerendahan hati yang ketiga ini berat. Dan Yesus ada di mana-mana. Betul, tetapi bukankah dia menjadi manusia? Dan maka menerima Yesus tidak hanya secara spiritual, Yesus ada di mana-mana, tapi secara nyata. Saya teoritis ya, saya bisa berdoa di WC. Teoritis, kan Tuhan juga ada di WC kan? Tuhan juga ada di toilet, teoritis ya. Tapi mengapa saya tidak bisa? Mengapa saya lebih mudah berdoa di kapel? Mengapa saya lebih mudah berdoa di depan patung Yesus? Karena kita tetap membutuhkan sesuatu yang fisik, sesuatu yang nyata. Maka Yesus ada di mana-mana, tapi kita butuh kehadiran Dia dalam sakramennya, dalam tubuh dan darahnya, dan dalam sakramen yang maha kudus. Dia yang adalah roti, yang hosti yang disimpan di dalam tabernakel. Nah, itu yang terjadi. Supaya kita tidak terlalu menjadi terlalu spiritual. Lalu hanya, ya Tuhan ada di mana-mana. Nah, bagaimana saya bisa memahami Tuhan ada di mana-mana kalau saya tidak bisa menangkap Dia yang hadir dalam sakramennya? Bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan ada di mana-mana kalau saya tidak bisa menemukan Tuhan ada dalam diri lindri ini? Nah, karena semakin Tuhan mengatakan kalau kamu mengasihi Allah tapi kamu tidak mengasihi sesama, itu omong kosong. Demikian kurang lebih Santo Yohanes dalam suratnya. Maka kita juga membutuhkan sesuatu yang fisik, sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang apa. Kalau kita mengatakan Tuhan ada di mana-mana, tapi saya tidak bisa menghargai Tuhan dalam sakramennya, ya menurut saya betul tidak ada Romo yang sempurna, tidak ada. Tidak ada Romo yang sempurna.
Kalau ada romo mengatakan dia sempurna, omong kosong. Tidak ada romo yang sempurna. Dalam iman Katolik satu-satunya sempurna hanya Maria. Yang lain tidak. Tidak ada romo sempurna. Tetapi justru lewat orang yang tidak sempurna itu Tuhan tetap berkarya. Contoh. Resiko pernah jadi romo paroki di mana di dekatnya ada rumah sakit. Harus siap dibangunkan setiap saat. Saya pernah menjadi romo paroki di Blok B. Nah, saya tidak tahu ini nasib buruk atau nasib baik, saya tidak tahu. Karena dengan jadi romo paroki di Blok B lalu kenal Eyang, kenal kakak IT Kebayoran. Itu nasib buruk atau nasib baik saya tidak tahu. Tetapi resiko saya menjadi romo yang paling muda, 36 tahun waktu itu, dan berarti saya harus paling siap untuk dibangunkan setiap saat. Tengah malam dibangunkan, romo ada orang minta minyak suci, dan paling sering di rumah sakit Pertamina. Suatu ketika saya dibangunkan kurang lebih jam 2 atau jam 3, saya tidak ingat persis, lalu ke rumah sakit Pertamina, minyak suci, dan jujur saya ngantuk. Karena waktu itu, sehari itu saya baru pergi, dan saya ngantuk. Saya membacanya salah dan sebagainya, ngantuk sekali. Dan modal saya berangkat hanya satu, sudah terlanjur jadi romo. Itu motivasinya, wis bacot jadi romo, berangkat. Karena saya tidak mungkin membangunkan opa-opa. Nah, karena pastor kepala umur 63, pastor satunya umur 90, saya tidak mungkin membangunkan. Lalu saya berangkat, dan ketika selesai itu, walaupun saya salah-salah, tiba-tiba saya bangun karena keluarga yang mengundang saya mengatakan, Romo, terima kasih ya Romo. Romo sudi datang. Dan saya jujur dalam arti mengatakan, saya sebenarnya tidak sudi datang. Saya berat untuk pergi. Hati saya itu dirundung. Lalu saya mengatakan dalam hati, Tuhan itu hebat. Bisa bekerja lewat romo yang tidak mutu. Tuhan itu hebat. Alangkah baiknya kalau romonya datang dengan murah hati, dengan senang hati, tidak dengan berat hati. Ternyata lewat romo yang tidak mutu itu pun Tuhan bekerja. Dan itu saya mengagumi siapa? Mengagumi Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Bukan saya luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Nah, juga dengan yang lain, kok saya kenal orang ini, kenal itu, tahu saya kelemahannya, tahu kerapuhannya, tahu kegagalannya, tapi dia tetap mencoba setia, mencoba ini dan itu. Saya mengagumi, hebat Tuhan. Lindri setia, kalau ada pertemuan KKIT Semarang, pulang dari Pemalang ke Semarang, selesai itu kembali lagi ke Pemalang, itu kan hebat. Hebat bagaimana Tuhan mendorong Lindri untuk setia. Sekian puluh tahun menjadi KKIT, setia. Sementara yang lain ada yang datang pergi. Apalagi KKIT pada umumnya kan setia-setia. Yang Sari sekian, sudah berapa ratus tahun menjadi anggota KKIT. Dan Bu Sinta, Margo, terus siapa lagi, para Bu Tris. Nah ini Bu Tris, itu tokoh-tokoh makan itu kan hebat. Dan saya mengagumi kenapa? Di situ Tuhan bekerja. Romo, berarti peran imam itu masih kan ya, masih sangat dibutuhkan ya Romo, Ya, untuk kehadiran itu ya. Ya, kalau tidak ada imam tidak akan ada Ekaristi. Bukan imamnya yang hebat. Sekarang ini trennya demikian. Statistik internasional ya, jumlah umat Katolik itu naik. Bahkan beberapa bulan lalu saya membaca di Perancis itu baptisan dewasa naik. Banyak. Jumlah umat naik, tetapi jumlah imam menurun. Nah, ini tantangan. Di kawasan Amazon di Amerika Latin, kawasan hutan Amazon, banyak artinya umat Katolik tidak mendapatkan pelayanan karena jumlah imam yang sedikit. Nah, karena kalau tidak ada imam, tidak ada Ekaristi. Nah, ini gereja Katolik ya. Kalau gereja lain itu
berbeda ya tidak apa-apa. Ya, sudah urusannya beda ya, Mo. Ya, ya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya ya? Saya kira Saya Winadi. ya, silahkan Bu Rosa. Romo, saya mau share ini sebentar Iya. saja. Sharing screen ya maksudnya ya. Iya, Ya, oke, silahkan Rosa. enggak mau ya. Tuh, Rosa kan co-host Oh, pasti bisa. hah? Oh iya, saya bisa harusnya. Ya, oke. Enggak mau. Bentar. Oh, enggak bisa. Ya. Loh, Rosa co-host kok. Bisa langsung, Ros. Nah, ini mau. Bagaimana? Oh, Belum kayaknya enggak berhasil. bisa ya, sudah enggak apa-apa. Iya. Oke, mungkin Saya dibaca mau, aja, Ros. enggak, bukan mau ini. Saya Oke. mau menunjukkan baru saja ada undangan dari paroki ya. Bukan paroki, maksudnya ada tim pelayanan mengundang di ruang adorasi untuk rapat, dan di situ meja sudah tersusun, tapi posisi ruang adorasinya masih tetap seperti dulu. Jadi sejak pandemi kan ruang adorasi itu sudah tidak terpakai lagi, tapi posisi masih tetap tidak berubah, tidak kemudian diubah. Ini mau saya tunjukkan tapi nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, itu tadi Romo mengatakan jangan meremehkan adorasi. Jangan meremehkan adorasi. Nah, karena Ibu Teresa sendiri diminta untuk mengurangi jam adorasi, bahkan menambah, karena dengan menambah itu semakin bertumbuh ya pelayanannya itu semakin berlipat-lipat gitu. Nah, ada romo paroki, kemudian ada ya banyak romo-romo paroki yang tidak mengendaki adanya adorasi di gerejanya, di parokinya. Ada yang cinta adorasi dan ada yang tidak begitu, Romo. Nah, ada yang menganggap bahwa cukup dengan tabernakel saja, gereja dibuka 24 jam, itu sudah cukup sebagai adorasi. Jadi kita datang ke gereja, di situ kita beradorasi. Maksudnya di depan sakramen, di depan tabernakel. Nah, pertanyaan saya kenapa kalau memang di gereja cukup, kenapa dibuat kapel adorasi dan ada adorasi abadi segala gitu ya, Romo? Mungkin Romo bisa sedikit menjelaskan. Karena memang pada dasarnya kan bukan adorasi itu hanya devosi, ya kan? Tapi ada seperti Ibu Teresa menganggap bahwa itu adalah sumber kekuatannya. Ya, Ya, gitu. saya tidak tahu tradisi MC sekarang, tetapi sejauh saya tahu di masa Ibu Teresa, tiap hari para suster menyediakan 1 jam untuk adorasi. Tiap hari. Nah, memang ada tarekat religius, tarekat suster yang spiritualitasnya adorasi abadi. Itu SSPS. Setahu saya di Indonesia itu di Ruteng. Jadi ada suster yang memang hidupnya itu adorasi abadi. Jadi tiap jam selalu ada yang bergantian untuk berjaga bersama Yesus. Lalu kalau ada umat ikut, silakan. Tetapi itu tarekat kontemplatif, ada klausura. Susternya di depan, lalu ada semacam pagar itu, lalu umat di belakang. Tetapi ini tradisi. Adorasi itu penting dan baik, tetapi kan masing-masing romo atau paroki punya kebijakan, misalnya ada jam khusus adorasi. Atau dulu ketika masih Monsinyur Pujo, kan banyak membuat kapel-kapel adorasi. Tetapi kemudian itu tampaknya tidak berkembang lagi. Karena menjadi kesulitan kalau bagi umat awam diwajibkan.
Apalagi misalnya jam 2, jam 3, apalagi yang bagi pekerja ya itu berat. Kalau jam 2 atau jam 3, lalu yang terjadi ada joki adorasi bayar. Misalnya saya adorasi jam 3 sampai jam 4, dan saya tidak mau karena saya masuk kerja, maka tuh saya bayar orang, kamu ya. Lalu ini menjadi tidak sehat, praktek yang tidak sehat karena ada joki adorasi, dan nyatanya para joki itu ya tidur, tidak berdoa. Karena dapat duit kan tidak ada yang ngecek. Yang penting jam 3 sampai jam 4 saya ada di situ. Nah, mengapa adorasi itu menjadi sesuatu yang berharga? Karena tentu ekaristi satu sisi itu penting, tapi adorasi itu kan tempat di mana saya belajar dan saya menimba datang kepada Yesus, seperti Yesus mengatakan, datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat. Sehingga di situ saya datang, saya belajar pada Yesus, saya bisa mengungkapkan apapun pada Yesus. Dalam tradisi kami di komunitas kami itu biasanya selesai makan siang itu pada datang ke kapel untuk istilahnya visit, mengunjungi sakramen Maha Kudus, panjang atau pendek itu terserah kepada masing-masing. Lalu kadang-kadang juga pada saat-saat tertentu datang ke kapel, tidak harus 1 jam, tapi berdoa di situ. Mengapa? Di depan sakramen Maha Kudus, di kapel. Apakah perlu ada kapel adorasi tersendiri atau tidak, atau cukup di gereja? Nah, kalau di gereja itu kan gereja biasanya besar ya, dan agak repot, tapi biasanya kapel adorasi kan lebih kecil, orang lebih familiar, lebih dekat. Dulu waktu saya masih di Blok B, itu ada kapel adorasi yang terbuka 24 jam. Dan seingat saya dulu KKID Kebayoran kumpul itu sebulan 2 kali, Jumat sekian itu pertemuan doa, Jumat yang kesekian adorasi. Nah, itu dulu, sekarang bagaimana saya tidak tahu. Tetapi poin yang penting adalah kita bersembah sujud, berdevosi kepada sakramen Maha Kudus supaya apa? Supaya kita datang untuk belajar darinya. Datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat. Dan dari situ kita belajar tentang apa? Bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Jadi ketika saya di Blok B, kapel yang terbuka 24 jam, tidak ada jam adorasi khusus, terbuka 24 jam, dan saya bisa menemukan bahwa orang bahkan pagi hari subuh itu datang ke kapel itu untuk berdoa. Saya pernah punya pengalaman demikian ketika di Blok B. Tiba-tiba saya dibangunkan oleh satpam, dan satpamnya mengatakan ada orang mau mengaku dosa. Saya tidur itu, akhirnya saya bangun, cuci muka, bangun, dan saya terima di ruang tamu. Ternyata dia tidak ngaku dosa, dia cerita. Waktu itu dia mengatakan, Romo, rumah saya itu Serpong, tentu Serpong tahun 2000 ya. Dan saya itu berhari-hari tidak bisa tidur. Dan saya mendengar bahwa di sini ada kapel adorasi, saya datang ke kapel. Dan setelah cukup beberapa saat berdoa, saya akan merasa ingin ketemu, ngomong. Akhirnya dia ngomong, menceritakan persoalannya, masalahnya, itu seperti mengurai benang kusut gitu. Saya sendiri mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk. Nah, sambil ngantuk-ngantuk itu. Tapi tiba-tiba ngomongnya panjang, 1 jam lebih. Tiba-tiba mengatakan, sekarang saya tahu apa masalah saya. Dan saya betul, padahal saya tidak tahu dia cerita apa. Saya merasa apa? Apa yang dibutuhkan? Dia membutuhkan tong sampah. Setelah dia datang ke sakramen Maha Kudus dan menceritakan ini, menceritakan itu, tentu dia membutuhkan, saya bukan nasihat, tapi dia membutuhkan ada itu loh, ada anak kecil yang duduk di depan ini. Dan saya bercerita kepada dia, padahal anak kecil yang Romo itu tidak mendengarkan sama sekali karena dia ngantuk. Dan apa yang dikatakan? Dia mengeluarkan. Dan akhirnya dia menemukan, ini saya tahu, ini masalah saya. Beberapa hari yang lalu ada orang kirim WA saya dan mengatakan mau bunuh diri dan mau minum obat-obat. Tiba-tiba saya tergerak hati untuk menelpon dia. Akhirnya nelpon panjang 2 jam, dia bercerita ini, bercerita persoalan dengan ini, persoalan dengan itu, dan sebagainya, dari rumah tangga, finansial, ini dan itu, dan juga personal.
Mengapa saya menelpon dia? Karena saya ketika membaca WA itu, saya langsung lari ke kapel. Dan saya berkata, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Apa yang mesti saya perbuat supaya dia tidak benar-benar bunuh diri. Dan ketika itu saya percaya Roh Kudus membisiki telepon dia. Walaupun saya tidak kenal dekat dengan dia, saya hanya pernah 1-2 kali berjumpa. Dia memang beberapa, saya kira 2 kali rat-rat di Girsonta, tapi rat-rat dengan Romo lain hanya pernah ketemu saya. Kalau tanya nomor WA saya kasihkan. Kemudian ketika dia mengirim WA itu, saya kadang bertanya, ini siapa ya? Kok kelihatannya saya nggak kenal. Tapi karena dia bercerita sama bunuh diri, saya lalu ke kapel, saya mengatakan, sudah, saya tidak peduli dia itu siapa, dia dulu rat-ratnya dengan siapa, baik saya telepon. Dan ketika dia nelpon itu baru, oh orangnya yang ini. Dan mengapa saya mendapatkan kekuatan? Karena saya datang kepada sakramen Maha Kudus dan Tuhan tolong saya. Tentu bagi saya itu lebih mudah karena kapel itu hanya berapa langkah dari kamar saya. Nah, disitulah letaknya bagaimana kita bisa, kok ada kapal yang terbuka 24 jam, walaupun tidak dalam konteks adorasi abadi, di mana seseorang bisa datang sewaktu-waktu untuk curhat, curcol, atau apapun juga. Dan di situ menimba dan mendapatkan kekuatan. Dan bagi saya, bahwa kalau itu ada jam-jam tertentu adorasi, itu kalau diberlakukan bagi umat atau lingkungan ini jam sekian, lingkungan itu jam sekian, jangan sampai menjadi beban. Adorasi jangan menjadi beban atau menjadi kewajiban. Kecuali kalau seseorang yang terpanggil untuk masuk biara SSPS, adorasi abadi. Saya pernah mengunjungi SSPS adorasi abadi, tentu tidak boleh masuk ke biara itu. Saya mengunjungi kalau ketemu yang jaga tamu itu, saya waktu itu pergi ke Ruteng dan saya mengunjungi biara. Itu Rosa. Moga-moga menjawab. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan sharing sedikit ya, Mo. Ya. Ini berbicara tentang Ekaristi dan adorasi. Waktu dua suster dari Timor Leste mampir ke Jakarta mengurus visa dan akan berangkat ke Roma untuk kaul kekal, itu saya membawa suster itu untuk pertemuan dengan anak-anak muda di WSY, di tempat Romo Rudi. Saat pertemuan dengan suster, itu anak yang datang untuk bertemu tuh hanya 5 orang. Dan semua laki-laki. Mungkin karena Romo Rudi yang mengajak, tapi hanya 5 orang yang datang. Bukan itu sih, kayaknya ada satu yang namanya Aldi itu waktu kita membuat gerakan buka puasa bersama, dia memang senang datang dan waktu sharing, dia ngomong saya kepingin lebih tahu tentang KKIT, karena waktu pelayanan di buka puasa bersama, itu saya minta anak-anak yang melayani. Jadi kita menyiapkan makanan, anak-anak yang melayani. Jadi dia yang waiternya untuk ini pemulung, terus ke tetangga-tetangga Romo Rudi situ yang diundang, yang datang. Dan waktu mereka akan melayani sebelum mulai, saya tuh ngomong, saya sendiri lupa tapi ini karena sharing, anak itu sharing, jadi saya ingat lagi. Waktu itu Oma Sinta, dia ngomong, Oma Sinta ngomong ke saya bahwa ini nanti kamu yang melayanin semua ya, harus baik-baik. Ini yang kamu layanin Yesus ya. Itu ternyata perkataan saya itu tertangkap sama anak itu, dan anak itu merasa kaget loh, kok Yesus ya gitu. Jadi itu yang membuat dia kepengen lebih tahu lagi dan kepengen mau ikut KKIT. Terus waktu hari minggu yang lalu kita pertemuan lagi.
sekarang sudah menyebut dirinya KKIT muda, KKIT muda. Makanya saya berusaha untuk coba mendampingi, moga-moga juga bisa lahir KKIT muda, anak-anak muda semua. Kita mulai pertemuan pertama, dia ngomong kita mulai pertemuan, oke, pertemuan doa. Saya berangkat ke WSY dengan Amel, dengan Mipo, dengan Bu Sri. Dan di situ ada sharing. Jadi anak yang datang hari itu 11 orang. Jadi yang pertama hanya 5 orang, kemarin yang pertemuan minggu lalu 11 orang. Wah, saya sudah senang sekali kok, udah lumayan ya ada anak-anak lain yang datang. Salah satu sharing yang saya ingat itu dari satu anak perempuan, dia kuliah di UI. Dia karena waktu itu pertemuan kita Amel minta, ayo sekarang kita anak-anak semua adik-adik kita pengen tahu kenapa kok kalian hari ini mau datang undangan ke KKIT, apakah memang tertarik dengan Mother Teresa atau kepingin tahu atau apa. Ada anak yang menjawab, saya penasaran, jadi saya kepingin mendengarkan. Itu ada. Terus tapi ada satu anak lagi yang sharing, anak perempuan ini Juana namanya. Dia ngomong, kadang-kadang orang yang sedang mendapat kesulitan itu lebih mudah untuk dekat dengan Tuhan. Saya ini sedang dia merasa sedang mendapat beban yang sangat berat. Tapi ketika saya tahu bahwa di Wisma ini sekarang ada kapel adorasi, dia gembira sekali karena dia bisa datang ke kapel itu. Jadi Joanna ini datang ke kapel itu untuk duduk dan menceritakan seperti tadi Romo Kris juga cerita ini. Dia hanya duduk berdoa di depan Ekaristi, di depan sakramen. Kalau di tempat Romo Rudi sendiri itu ruang khusus untuk adorasi, tapi sakramennya tidak ditahtakan terus, tapi tabernakel ada di situ. Jadi dia duduk dan berdoa di depan tabernakel. Nah, anak ini sudah beberapa kali dia merasa katanya, saya sekarang sering sekali datang karena di sini saya bisa bercerita, bisa mengeluh, bisa menangis di depan Yesus. Dan saya jadi semakin dekat, dan perasaan saya semakin tenang. Gitu. Dari keadaan yang begitu, dia mendengar bahwa akan ada KKIT, Kerabat Kerja Ibu Teresa, yang ada pertemuan minggu lalu. Dan saya kepingin lebih mendalami dan lebih mengenal Yesus, di mana saya juga diperkenalkan bahwa Yesus menyamar di dalam diri orang-orang miskin. Jadi anak ini kemarin datang membawa 3 orang temannya lagi. Jadi dari 11 orang, 4 orang itu adalah Juana dan 3 orang temannya, itu dari UI, ditambah 5 anak yang memang sudah datang pertama, ditambah lagi anak yang lain lagi. Jadi saya mendengar ini, saya merasa, aduh, kok luar biasa ya. Yesus itu dengan diam, tapi dia telah mengajar dan memanggil anak ini untuk datang. Itu saya terharu sekali mendengar sharingnya Joanna ini. Dia dengan keadaan dia terlepas dari beban karena dia berkali-kali untuk datang di hadapan sakramen Maha Kudus, yang dia sendiri juga nggak mengerti, hanya dia kepingin ada tempat curhat lah, dan curhat dia dengan Yesus sendiri. Dan sekarang makin tertarik untuk lebih maju lagi, dia kepingin gabung dengan Kerabat Kerja Ibu Teresa. Dan sekarang dia sudah mengkomitkan diri untuk dia nanti di bagian masak. Nanti saya akan memasak, dia yang mimpin. Jadi ya saya merasa bahwa Yesus bekerja dengan diam
tapi terus bekerja dan sungguh hadir di dalam sakramen Ekaristi. Sedikit sharing aja, cerita sedikit. Terima kasih. Terima kasih Oma Sinta. Semoga bisa lahir Mo. Bisa Ya, lahir. Ya. ya perlu bidan. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the cold. Come be my light. Come be my light.